Cuman kita mau menjelaskan sistem yang ada di OHT 777E atau ya 777E gitu ya, series KYD, sistem air conditioning system, yang mana OHT ini menggunakan sistem Orifice tube ya. Jadi sistem di AC itu ada TXV sistem, thermostatic expansion valve system, dan Orifice tube ya, sistem yang dipakai di atau yang diadopsi oleh si OHT ini Orifice tube. Nah, silahkan dijelaskan komponennya apa aja, kemudian siklus ya dari kompresor hingga menjadi dingin tadi ya, ke kompresor ke komponen lain sampai menjadi dingin itu seperti apa. Silahkan dijelaskan Mas Heru. Ya baik Pak Yudi, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. pertama-tama saya akan sharing ya tentang sistem AC di alat berat OHT. Yang pertama itu ada bagian kompresor, yang di sini letak posisinya kompresor di bawah alternator. Di sini Pak Yud, di ketutupan cover. Oke. Nah, fungsinya kompresor ini untuk mencirkulasikan atau memompa liquid ya, atau freon lah. Liquid Ke- atau gas? Ya, liquid atau gas. Liquid atau gas saya tanya. Ya, memompa gas. Gas ya, Memompa jangan gas, liquid ya. Ke dalam kondensor. Nah, ini kan dari kompresor ke kondensor ini kan masih gas. Itu temperaturnya tinggi. Kemudian masuklah ke dalam sistem yang komponen yang bernama kondensor ini. Di dalam kondensor ini ada kipasnya untuk mendinginkan kondensor tersebut. Setelah di dalam kondensor ini gas menjadi liquid. Kemudian kondensor ada bagian RD. RD ini di atasnya akumulator ya, teman-teman. Inline dryer ya. Inline dryer. Nah, RD ini fungsinya untuk menyaring kotoran, ya, partikel-partikel kecil kayak air, tanah, kotoran, debu-debu, untuk menyaring ya bagian-bagian kecil lah dari lingkungan tersebut. Lingkungan dia nggak Lingkungan tambang yang banyak debu. memang masuk ke dalam sistem itu. Hah? Memang masuk ke dalam sistem kan enggak? Enggak. Oh, malah jadi debat kayaknya. Yang masuk ke dryer itu adalah sistemnya dia sendiri itu. Nah, Ya, sistemnya dia nah sendiri. mungkin ya kan kompresornya udah ngegram gitu kan, Ya bisa jadi. gesekan dan lain sebagainya. Ada tuh apa namanya, gram-gram besi gitu ya, gram-gram aluminium dan lain sebagainya. Kemudian partikel-partikel lain yang kotor lah ya. Jadi partikel kotor tadi yang nyaring adalah si RD, karena setelah RD nanti ada sumbatan tuh. Ada expansion valve kalau dia pakai expansion valve, ada orifice tube kalau dipakai orifice tube. Ya. Nah, ini pakai orifice ada lubang kecil, kalau masuk ke situ kotoran nyumbat jadi masalah. Makanya kalaupun masalah ya udah RD-nya diganti, kan gampang gitu. Oke, siap. Gitu ya. Jadi untuk menyaring di dalam sistem ini sendiri terus. Ya, Oke. ini untuk menyaring antara liquid dan air ya. Jadi yang di RD ini, yang diambil ini liquidnya aja teman-teman, airnya disaring. Kemudian liquidnya dari RD lari ke, ini kan memakai orifice tube ya teman-teman. Terus larinya liquid ini lari ke evap. Nah, kemudian dari evap ini kan dikabutkan berupa liquid tersebut berupa gas. Nah, Masih liquid ya, liquid tekanan rendah. liquid tekanan Kan rendah. kabut ya, liquid tekanan rendah. Nah, jadi diserap oleh blower dari luar untuk masuk ke dalam kabin. Jadi posisi gas atau uap ini udah dingin ya teman-teman. Kemudian dia habis dari kabin larinya evaporator, terus dia kembali lagi dia menuju kompresor. Sebelum menuju kompresor ini dia singgah dulu ke namanya komponen akumulator ini teman-teman. Nah, jadi sebelum ke evap, gas ini liquid ini mampir dulu lah ke akumulator. Jadi disaring lah liquid sama gas ini. Jadi liquidnya ini yang dipisahkan lah antara liquid sama gas. Nah, jadi yang dipakai yang menuju ke kompresor ini jadi gasnya aja, liquidnya dipisah di akumulator. Oke. Dan bersirkulasi seterusnya. Siklusnya begitu terus ya, Iya. ya muter di situ ya, Muter di kompresor situ, nanti Pak, ya. kondensor lagi, Iya.
liquid, kemudian disaring lagi, dipisahkan sama kandungan air, dikabutkan lagi oleh orifice, kemudian dingin gitu kan, dingin tersebut nyerap panas yang dihembuskan blower, menguap dia, uap tadi masuk ke akumulator untuk dipisahkan dari kandungan mungkin masih ada liquid-liquidnya gitu kan, dan hanya gas aja yang boleh masuk ke kompresor. Nah, itu poinnya di situ, hanya gas aja, jadi nggak boleh ada liquid yang masuk kompresor. Itu yang harus dicatat. Oke, terima kasih Mas.